Halo, selamat malam, Mbak Anissa. Kamu bisa memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Melati. Eh, saya kelahiran dari Jakarta pada 15 Maret 1955. Tempat tinggal saya ada di Jalan Merpati nomor 10, Jakarta Selatan, dengan pendidikan terakhir sarjana manajemen bisnis di Institut Teknologi 10 November, lulus tahun 2017. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan interviewnya ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menyusun strategi konten media sosial yang kreatif? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan melakukan riset mendalam untuk memahami audiens target, mulai dari demografi, minat, hingga kebiasaan mereka di platform digital. Selain itu, saya juga menganalisis tren yang sedang berkembang di platform seperti Instagram atau di TikTok, termasuk algoritmanya. Nah, dari data tersebut, saya menyusun konten plan yang relevan, konsisten, dan juga engaging dengan storytelling yang kuat sesuai dengan karakter brand tersebut. Apakah sudah? Sudah. Baik, jawabannya saya terima. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Faktor apa aja sih yang buat kamu tuh mempertimbangkan dalam memilih platform media sosial untuk sebuah brand? Dari beberapa faktor yang saya pertimbangkan, yang pertama adalah karakteristik audience target, karena tiap platform ini kan memiliki user behavior yang berbeda. Lalu jenis konten yang paling efektif untuk brand adalah visual seperti Instagram dan juga TikTok, untuk lebih ke artikel panjang seperti di LinkedIn. Selain itu, saya juga melihat tren platform yang algoritmanya, lalu potensi engagement sampai kompetitor yang aktif di platform tersebut. Apakah sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa yang kamu miliki dalam mengelola kampanye media sosial untuk meningkatkan engagement? Baik, untuk pengalaman, saya sendiri pernah memimpin kampanye seperti di media sosial untuk sebuah event komunitas kreatif yang tujuannya untuk membangun awareness atau engagement. Strateginya yaitu fokus pada konten yang mengajak audiens terlibat secara aktif, seperti memberi Q&A di Instagram Story, lalu giveaway, serta live session bersama influencer lokal. Saya juga mengoptimalkan jam posting berdasarkan insight audience yang menggunakan format konten yang variatif, mulai dari carousel, lalu ada reel, sampai video pendek yang ada di TikTok. Dengan hasil, engagement rate di Instagram meningkat 2 kali lipat. Apakah sudah jawabannya? Oke, Sudah. jawabannya saya terima. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernahkah kamu ngejalanin suatu strategi digital marketing yang berfokus pada iklan berbayar? Terus gimana hasilnya? Baik, untuk pertanyaannya, ada jawabannya, yaitu pernah. Saya pernah mengelola campaign iklan berbayar di TikTok Ads dan Instagram Ads untuk sebuah brand F&B yang baru launching di produk baru. Nah, saya buat materi iklan yang simple tapi catchy, dengan CTA jelas dan format video yang disesuaikan dengan algoritma masing-masing platform. Target audiens disetting secara spesifik mulai dari usia, minat, hingga lokasi. Dalam 2 minggu, iklan berhasil mencapai lebih dari 100.000 impressions. Oke, jawabannya saya terima. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Kamu bisa ceritain nggak tentang pengalaman kamu saat mendapatkan komentar negatif di akun media sosial dan gimana sih cara kamu menangani situasi tersebut? Baik, waktu itu saya pernah ada kasus di mana campaign yang saya pegang itu mendapatkan komentar negatif dari beberapa followers yang merasa kurang relate dengan pesan kontennya. Setelah itu, saya langsung cek dan analisis sumber ketidakpuasan mereka. Selain itu, saya juga respon secara tenang, sopan, dan penuh dengan empati agar memastikan bahwa suara mereka bisa didengar. Saya juga mengajak mereka untuk berdiskusi lewat DM agar lebih detail.
sambil memberikan klarifikasi secara transparan di kolom komentar agar audiens lain tidak salah paham. Dari situ, kami melakukan evaluasi konten, lalu merilis postingan follow-up yang menunjukkan respon positif dari brand. Dengan hasil, situasi bisa diredam dan beberapa followers yang awalnya negatif menjadi loyal karena merasa dihargai. Oke, apakah sudah? Sudah. Oke, saya terima jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Kamu bisa memberikan contoh nggak saat kamu berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan kampanye media sosial dengan tenggat waktu yang sangat-sangat ketat? Baik, untuk pertanyaannya, saya pernah memegang campaign secara dadakan untuk promo flash sale yang harus tayang dalam waktu kurang dari 48 jam. Nah, brief baru diberikan malam hari sementara eksekusi harus dilakukan keesokan paginya. Saya langsung menyusun to-do list menjadi prioritas, mulai dari copywriting, lalu ada desain visual, hingga jadwal posting. Saya juga melakukan kerjasama dengan tim desain agar revisi bisa cepat, sambil terus cek guideline brand supaya semua tetap ada di tracknya. Di tengah tekanan tersebut, saya tetap fokus memastikan quality control, mulai dari tone komunikasi sampai ke detail teknis seperti tagar dan link. Oke, jawabannya saya terima. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini tuh pertanyaan tentang study case. Jadi kamu bisa menjawab sesuai dengan kemampuan kamu ya. Oke, pertanyaannya, misalnya ada brand yang sedang kamu handle mengalami krisis reputasi karena sebuah postingannya yang kontroversial. Nah, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk menangani situasi ini? Baik, untuk pertanyaan itu, langkah pertama yang akan saya ambil yaitu melakukan analisis situasi secara cepat untuk memahami akar masalahnya. Saya akan mengadakan diskusi dengan tim internal untuk mengklarifikasi maksud dari postingan tersebut, lalu menyiapkan pertanyaan resmi dari brand. Untuk prioritas utamanya adalah merespon dengan tenang dan transparan di platform yang relevan, lalu meminta maaf jika diperlukan, dan menjelaskan langkah perbaikan yang akan diambil. Selain itu juga, saya akan memantau percakapan di media sosial secara intensif untuk memastikan isu tidak semakin meluas sambil menjaga komunikasi terbuka dengan audiens agar mereka tetap merasa dihargai. Oke, jawabannya cukup bagus. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Jika kamu diberi tanggung jawab untuk meningkatkan engagement di media sosial dalam waktu 1 bulan, strategi apa yang bakal kamu lakukan untuk menaikkan engagement? Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan, yang pertama dengan membuat konten interaktif yang relevan dan juga engaging, seperti polling, Q&A, dan konten user-generated. Lalu, saya juga akan melakukan riset tren untuk memastikan setiap konten mengikuti algoritma platform, terutama Instagram dan TikTok. Selain itu, saya akan mengatur jadwal posting yang konsisten di prime time, seperti memperkuat storytelling dan melakukan copywriting. Dan langkah terakhir adalah melakukan kerjasama dengan micro-influencer untuk memperluas jangkauan. Apakah jawabannya sudah? Sudah. Oke, terima kasih Anissa atas waktu yang telah diberikan. Semoga hasil interview kali ini mendapatkan hasil yang terbaik untuk kamu. Oke, kita akhiri Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.